Continue de nous attaquer alors qu'ils savent. So, yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film kita akan melihat penduduk desa yang sedang beramai-ramai membuat sebuah ramuan. Warga desa itu pun kemudian meminum semua ramuannya kecuali Obelix karena dia sudah meminumnya sebelumnya. Setelah Asterix meminum ramuannya, pasukan Legiun pun menyerang desa mereka. Continue de nous attaquer alors qu'ils savent. Kemudian kita akan melihat ada Obelix kecil nih yang sedang memberikan hadiah ulang tahun untuk Asterix. Dan Asterix pun juga tidak lupa untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk Obelix. Asterix memberikan semanggi berdaun 4 pada Obelix. Asterix mengatakan kalau daun itu seperti jimat yang akan memberinya keberuntungan dan juga kekuatan. Di situ Obelix pun sangat senang nih dengan hadiah dari temannya itu. Kemudian latar belakang cerita ini berada di tahun 78 sebelum Masehi, di mana wilayah Galia, nama desa mereka, masih hidup dengan damai dan juga bebas. Kepala desa atau yang bernama Vital Statistik, ia pun mampir mengunjungi rumahnya Panoramix. Di sana ia melihat Panoramix sedang meracik ramuan tragisnya. Kemudian Vital dan istrinya Impedimenta dan juga Panoramix sedang memberikan materi presentasi terkait sejarah nih dan asal-usul desa Galia. Setelah itu kini giliran Asterix dan juga Obelix yang menjelaskan presentasinya. Sementara Obelix tampaknya gugup dan panik nih sehingga ia tidak menyimak kelas tersebut. Akibat terlalu panik, Obelix pun pingsan. Di sisi lain mereka kedatangan tamu di desa mereka, seorang anak lelaki bernama Cassius Ceramix. Ia tampaknya memiliki sifat yang sombong dan suka membuli. Kemudian benar aja, Cassius sedang ngebully Obelix dan juga Asterix. Menurut Cassius, ia menyerang Obelix karena Obelix terlihat lemah dan kemudian Cassius mengajak mereka bermain kejar tangkap di mana Asterix dan juga Obelix harus kabur. Dan saat sampai di depan rumahnya Panoramix, Obelix merasa takut dan tidak berani untuk masuk di sana dan bersembunyi. Sampai akhirnya ia pun didorong oleh Cassius dan anjingnya yang bernama Dogmatix yang ikut terlempar. Kesal karena temannya direndahkan, ia pun menantang Cassius kalau mereka adalah anak pemberani, mereka akan memberikan sabit emas milik Panoramix pada Cassius. Jika berhasil itu menandakan kalau mereka bukan anak-anak pengecut. Cassius pun setuju dengan tawaran itu. Ia berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi nih asalkan mereka berhasil mendapatkan sabit tersebut. Namun jika mereka gagal, maka mereka harus kehilangan gigi susu mereka. Malam harinya Asterix dan juga Obelix pun mengendap-endap nih masuk ke rumahnya Panoramix dan mereka pun mulai melihat-lihat isi rumahnya. Obelix pun tidak sengaja melihat ada kuali besar yang sedang direbus. Ia pun menghampiri kuali itu dan tergoda untuk mencicipinya. Ia pun mencoba sup tersebut dan karena rasanya hambar, ia pun berinisiatif untuk menambahkan udang dan stroberi agar rasanya semakin enak. Namun justru warna dari sup itu pun berubah. Obelix pun mencobanya lagi dan rasanya lebih enak dari yang sebelumnya. Sementara Cassius tampaknya sedang berpura-pura sakit nih agar ia bisa dibawa ke rumah Panoramix dan menggagalkan rencananya Asterix dan Obelix. Di situ Panoramix pun akhirnya pulang ke rumahnya untuk mencarikan obat untuk Cassius. Sementara di sisi yang lain Asterix pun berhasil menemukan sabit emas itu dan Obelix masih saja mencicipi supnya. Sampai akhirnya Panoramix pun datang dan beruntungnya mereka berhasil bersembunyi. Obelix bersembunyi di cerobong asap, sementara Asterix bersembunyi di balik lemari. Panoramix pun keluar, namun tidak disangka karena Obelix tidak mampu menahan berat badannya sendiri, ia pun terjatuh ke ramuan tersebut nih. Panoramix pun juga menyaksikan kejadian itu. Kemudian terjadilah ledakan dan rumahnya Panoramix pun hancur dan Obelix pun pingsan. Yang beruntungnya Obelix hanya demam. Panoramix pun bertanya apa yang mereka lakukan di sana nih, dan Asterix pun menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Obelix pun sadar dan orang tuanya pun sangat senang anaknya berhasil sembuh. Setelah itu Obelix pun meminta makan dan tampaknya nafsu makannya jadi lebih banyak.
Singkat cerita, pagi harinya Obelix pun masih terus saja makan nih, sementara Asterix meminta maaf pada Panoramix dan ia pun menemui Obelix untuk meminta maaf. Asterix pun melempar bola salju pada Obelix sebagai tanda perdamaian persahabatan mereka, dan Obelix pun juga melempar balik bola saljunya pada Asterix. Yang tidak disangka ternyata lemparan Obelix memiliki kekuatan yang besar sampai berhasil melubangi atap beberapa rumah warga. Mereka pun bersembunyi karena takut dimarahi oleh warga. Di sana Asterix takjub dengan kekuatan yang dimiliki Obelix. Ia menjadi sangat kuat. Sepertinya sup yang dibuat oleh Panoramix itu merupakan ramuan nih untuk menambahkan kekuatan. Bahkan Obelix pun sampai bisa mengangkat batu yang sangat besar. Di perjalanan pulang mereka bertemu dengan Cassius dan Cassius menagih janji mereka nih. Obelix pun langsung melempar Cassius dengan kekuatannya sampai gigi susunya terlepas. Sayangnya insiden itu pun dilihat juga oleh Panoramix dan mereka berdua pun dibawa ke rumahnya. Di sana Obelix ditanyakan oleh Panoramix nih, dia menambahkan apa saja ke dalam ramuannya. Obelix pun mengatakan kalau ia menambahkan lobster dan juga stroberi. Panoramix pun membuat ramuan sesuai dengan resep yang dikatakan oleh Obelix dan kemudian mereka pun menambahkan bahan yang terakhir, yaitu semanggi daun empatnya. Panoramix pun langsung mencicipi ramuannya itu dan langsung terlihat ramuan itu ternyata benar manjur nih dan dapat memberikan kekuatan. Bahkan ia bisa mengangkat sebuah lemari besar, hanya saja ia tidak dapat mengangkatnya terlalu lama. Lain halnya dengan Obelix, kekuatannya masih bertahan lama nih sehingga Panoramix pun masih butuh waktu untuk mempelajari hal tersebut. Mengikuti arahan dari kepala desa, akhirnya ramuan itu pun dikonsumsi massal oleh warga desa. Panoramix kesal dan ia pun menumpahkan ramuan itu. Ia marah karena ide itu ide yang buruk. Menurutnya ramuannya itu diciptakan untuk membantu warga desa untuk melindungi diri mereka saat ada bahaya. Kemudian kembali nih pada tahun 50 sebelum Masehi, kondisi mereka masih dalam keadaan perang. Panoramix memberikan ramuan itu kepada Asterix dan juga warga desa. Sama seperti yang di scene awal, mereka pun akhirnya bisa mengalahkan pasukan Legion. Di tahun ini seluruh wilayah Galia pun dikuasai oleh pasukan Romawi dalam kepemimpinan Julius Caesar. Hanya saja tersisa desa Galia, yaitu desa kecil di wilayah tersebut yang masih belum dapat dikuasai oleh Kaisar. Temannya menyuruh Metadata untuk jangan membahas desa kecil tersebut kepada Caesar karena itu akan menjadi merepotkan. Ditakutkan nanti mereka disuruh untuk mengambil wilayah tersebut. Metadata sedikit kurang setuju nih. Menurutnya Caesar harus menguasai sepenuhnya wilayah Galia. Di sana mereka pun akhirnya menemui Caesar. Sang penulis disuruh menghadap Caesar dan memberikan ide atas kemenangannya. Mereka memberikan sebuah mozaik pada Caesar nih. Sayangnya Caesar sangat tidak suka dengan mozaik itu. Fast and Furious memberitahukan tentang desa tersebut. Dia mengatakan kalau mereka masih belum bisa menguasai desa itu karena penduduk desa itu memiliki ramuan super yang bisa membantu mereka dalam berperang. Caesar pun kesal karena ia ingin menguasai seluruh wilayah Galia tanpa terkecuali dan Metadata menyarankan sebuah cara untuk bisa menaklukkan desa itu. Metadata menjelaskan tarung akbar adalah saat kepala desa lain ingin menguasai desa lainnya, maka kepala desa itu akan menantang kepada desa tersebut dan bertarung. Siapapun yang menang dan bertahan ialah yang akan menjadi kepala desa dari kepala desa yang kalah. Caesar pun senang nih dengan pendapat Metadata. Ia ingin desa Galia itu menjadi bagian dari Romawi. Ia pun memerintahkan Metadata untuk mengatur semuanya itu dan Fast and Furious paman dari Metadata juga diperintahkan untuk ikut bersama ponakannya ke desa Galia. Di desa mereka semua datang merayakan kemenangan mereka dari pasukan Legion. Impedimenta mengatakan kalau ia dengan vital statistik akan pergi besok. Di saat Obelix diberikan kesempatan untuk berpidato, ia sama seperti dulu nih, terdiam, panik dan gugup. Akhirnya Asterix lah yang harus menggantikannya untuk berpidato. Fast and Furious mendatangi Potus, salah satu prajurit juga. Ia menyuruh Potus untuk menyediakan tenda dan membantu mereka nanti untuk penyelenggarakan operasi Tarung Akbar. Di desa, warga desa sedang bersimpati nih dengan kepala desa yang sedang sakit tiba-tiba. Awalnya mereka berencana untuk pergi, namun karena kepala desa sakit, ia tidak jadi pergi. Panoramix pun memberikan ramuannya dan Impedimenta pun pergi meninggalkan suaminya dan menyuruh Panoramix untuk membuat ramuan lagi agar suaminya sembuh. Di sisi lain, Fast and Furious sedang berbincang dengan Potus dan Metadata menyarankan untuk menculik dukun mereka nih agar tidak ada yang membuat ramuan, sehingga tidak ada ramuan maka tidak ada kekuatan. Mereka bisa bertarung dengan adil di Tarung Akbar nanti. Fast and Furious pun menyuruh Potus untuk melaksanakan ide tersebut. Sementara itu Asterix dan Obelix ingin membeli ikan, tetapi di tengah-tengah itu Panoramix datang
datang dan ia mengatakan kalau ia ingin pergi ke hutan sendirian. Asterix sempat ingin menemaninya, namun karena ingin pergi sendirian, Asterix pun mengurungkan niatnya untuk menemani Panoramix. Di hutan, pasukan Fast and Furious sedang menyamar menjadi semak-semak di sana nih dan menunggu kedatangan Panoramix. Di sisi lain ada Obelix sedang mengukir menhir dan Asterix berencana untuk pergi menyusul Panoramix ke hutan karena ia memiliki firasat akan terjadi sesuatu nanti pada Panoramix. Obelix pun ikut menyusul Asterix bersama anjingnya Dogmatix. Di hutan, Panoramix pun sedang mencari semanggi daun 4 sampai akhirnya ia pun diculik oleh pasukan Romawi. Yang beruntungnya Asterix datang nih dan Obelix datang, namun mereka berhasil untuk kabur. Obelix pun kemudian melemparkan menhir bawaannya untuk menyelamatkan Panoramix. Namun sayangnya itu salah sasaran. Justru Panoramix yang tertimpa oleh menhirnya, sementara pasukan Romawi kabur melarikan diri. Di situ Asterix marah nih dan menyalahkan Obelix karena melempar dengan asal-asalan, dan Obelix pun marah juga karena dituduh seperti itu. Mereka akhirnya mengangkat batu itu dan tampaknya Panoramix sama sekali tidak merespon apapun. Tidak ada yang tahu apakah dia pingsan atau sudah tiada. Di sisi lain Potus menjelaskan kepada metadata nih seluruh kejadiannya, termasuk mereka berhasil menumbangkan dukun itu dengan tidak sengaja. Potus juga menyarankan seseorang yang dia kenal untuk mewakili mereka nanti di Tarung Akbar. Menurut Potus, sosok ini sangat kuat dan loyal kepada bangsa Romawi. Tidak disangka justru yang mereka datangi adalah Cassius, teman kecil Asterix dan Obelix yang dulunya suka ngebully mereka. Fast and Furious pun langsung menemui Cassius di rumahnya nih. Di sana mereka berbincang. Mereka ingin Cassius menjadi petarung mereka nanti saat Tarung Akbar. Yang mana Cassius pun sangat senang nih karena ditunjuk oleh Romawi sebagai petarung mereka. Namun ia tiba-tiba menolak saat mendengar nama lawannya yaitu Vital Statistik karena ia tahu desa itu memiliki ramuan kekuatan. Namun Fast and Furious menambahkan kalau desa Galia sudah tidak memiliki dukunnya lagi dan tidak memiliki ramuan lagi. Jadi Cassius tidak perlu khawatir. Fast and Furious pun akhirnya menerima tawaran tersebut nih setelah mendapatkan kabar itu. Kemudian Asterix dan juga Obelix pun membawa Panoramix ke desa dan beruntungnya Panoramix berhasil selamat, tetapi sialnya justru ia mengalami amnesia. Warga desa pun mulai khawatir dengan situasi tersebut karena mereka takut kalau Panoramix kehilangan ingatannya dan tidak ingat resepnya. Maka mereka tidak bisa lagi memiliki kekuatan kalau seandainya mereka diserang sama Romawi nanti. Sayangnya kondisinya semakin parah. Ia bahkan menghayal sedang berbicara dan menari bersama sampai akhirnya pingsan. Il a pas l'air d'aller. Non? Non, aucun risque. Kepala desa pun mengumumkan kalau kondisinya Panoramix pun masih belum pulih dan ia memastikan kalau Panoramix akan segera baik-baik saja sehingga mereka tidak perlu khawatir. Di tengah-tengah pembicaraan mereka datanglah Cassius bersama anak buahnya. Salut. À bras raccourcis, je viens te défier au combat. Je suis gallo-romain. Pertarungan akan dilaksanakan purnama depan dan tidak lama datanglah Panoramix. Ia pikir Panoramix sudah tiada, namun justru masih berdiri di hadapannya. Ia pun segera pergi bersama pasukannya. Kabar baiknya di sini pihak musuh masih belum tahu nih kondisi yang sebenarnya dari Panoramix, sehingga desa Galia masih dapat menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Namun kabar buruknya adalah Panoramix masih tidak ingat resep ramuan ajaib itu. Di sisi yang lain metadata sedang menyiapkan tempat untuk Tarung Akbar nanti nih. Cassius pun datang dan memberitahu kalau dukun desa Galia masih hidup dan Potus menjelaskan kalau Cassius harus berlatih lebih keras jika demikian. Di sisi yang lain Asterix sedang berusaha membuat Panoramix dapat mengingat resepnya dengan menyuruhnya membuat resepnya langsung. Setelah sekian banyak kuali yang meledak, akhirnya percobaan terakhir ada kuali yang tidak meledak, sehingga Asterix pun menawarkan diri untuk mencicipi duluan. Karena bahaya jika kepala desa yang mencicipinya dulu, dikhawatirkan kepala desa akan meledak. Tetapi mereka justru melihat Potus di sana dan akhirnya mereka menggunakan Potus untuk mencicipi ramuan itu lebih dulu. Très bonne. Bravo, chef. Bon. Ah! Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Don't you like me? Oh, don't you gotta be free? Gotta be me. Potus pun muak dengan ramuan-ramuan yang ia cobain karena sama sekali tidak ada yang berhasil untuk mengembalikan warna kulitnya. Asterix pun akhirnya memberikan suapan terakhir pada Potus dengan harapan ramuannya akan berhasil.
s'envole. Mereka justru membuat ramuan yang dapat membuat terbang dan tubuh menjadi ringan. Potus yang terbang dan melihat campnya dari atas sana pun berniat nih untuk kabur dan melapor pada Fast and Furious. Yang sayangnya Asterix gagal dan tidak bisa mendapatkan Potus. Potus pun segera melaporkan pada Fast and Furious kalau dukun itu masih hidup, hanya saja ia menjadi gila dan lupa resep ramuannya. Sementara itu di desa Vital Statistik pun terus berlatih nih dengan keras untuk pertarungan nanti. On reste bien sur ses appuis. Impedimenta pun menyarankan untuk memanggil Apotika yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit tanpa menggunakan ramuan. Apotika ini tinggal tidak jauh dari desa mereka. Kepala desa pun menunjuk Obelix untuk pergi ke sana. Namun di situ Asterix masih kesal nih pada Obelix karena Obelix dukun mereka jadi amnesia. Ia khawatir kalau Obelix pergi sendirian maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Karena terus bertengkar akhirnya Asterix pun disuruh juga untuk ikut menemani Obelix bertemu dengan Apotika. Sementara kepala desa dan Cassius pun juga terus berlatih. Sementara itu, Obelix dan juga Asterix sedang menelusuri hutan gelap. Mereka pun akhirnya menemukan sebuah goa yang tampaknya menarik perhatian mereka nih. Dan mereka pun memasuki tempat itu. Tidak disangka dia bertemu nih dengan Apotika. Dia adalah seorang gotik semacam peramal. Apotika ternyata temannya Panoramix dan langsung menjelaskan apa yang telah terjadi nih. Apotika mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Panoramix. Di sisi yang lain, Metadata sedang berbincang dengan Cassius dan ia mendapatkan informasi nih kalau Caesar sudah datang. Metadata juga memperkenalkan Cassius sebagai petarung mereka. Apotika pun bersama Asterix dan Obelix datang bertemu dengan Panoramix yang sedang berbicara dengan sapi. Sayangnya karena kebodohannya Obelix, ia justru mencontohkan kejadian yang sebenarnya pada Apotika sehingga Apotika pun juga kehilangan ingatan. Sementara itu Metadata sedang melakukan survei di sekitar tempat pertarungan sembari menilai apakah sudah bagus atau belum tempat tersebut. Kemudian acara tarung akbar pun sudah hampir siap. Bahkan seluruh hadirin sudah sangat siap nih untuk menyaksikan acara tersebut. Sementara itu para penduduk desa sedang rapat dan masih kesal karena dukun mereka dan temannya justru masih belum waras juga. Impedimenta menyarankan untuk memilih kepala desa yang baru, yaitu seseorang yang lebih kuat sehingga mereka bisa memenangkan pertandingan nanti. Melihat dari hukum tertulis di desa, kalau pemilihan kepala desa yang ditunjuk oleh kepala desa itu bisa dilakukan, sehingga banyak warga desa justru yang ingin berkesempatan untuk menjadi kepala desa. Impedimenta justru sebenarnya ingin Obelix yang menjadi kepala desa karena ia adalah satu-satunya yang terkuat di desa dan kekuatannya pun permanen. Sayangnya warga desa sama sekali tidak setuju jika Obelix yang menjadi kepala desa dan mereka masing-masing ingin menunjukkan siapa yang paling pantas nih untuk menjadi kepala desanya. Di tengah keributan itu mereka kedatangan tamu dari pihak Romawi nih untuk menjemput kepala desa mereka untuk bertarung nanti. Kepala desa pun akhirnya setuju nih untuk menunjuk Obelix sebagai kepala desa untuk sementara. Mereka pun menemui Obelix dan menjelaskan semuanya nih. Namun di situ Obelix justru menolak untuk menjadi kepala desa. Ia tidak mau karena ia sadar kalau dirinya tidak pantas untuk menjadi kepala desa, yang mana ia terlalu bodoh dan takutnya nanti akan melakukan kesalahan saat pertandingan. Tetapi Obelix akhirnya menerima tawaran itu dan kemudian dalam sekejap dia menunjukkan Asterix menjadi kepala desanya. Asterix tidak terima nih. Ia yang ditunjuk sebagai kepala desa pun akhirnya menunjuk Obelix menjadi kepala desa, yang mana mereka akhirnya bertengkar nih dan saling menunjuk menjadi kepala desanya. Impedimenta pun akhirnya memohon dan akhirnya Obelix pun menerima tawaran itu dengan syarat kalau ia nanti ingin membuka toko babi hutan. Mereka semua tidak keberatan karena kan Obelix sudah jadi kepala desa. Mereka pun akhirnya pergi ke arena pertandingan. Di arena pertandingan pun akan dilaksanakan beberapa jam lagi. Sementara mereka pun kedatangan tamu VIP mereka nih, yaitu Julius Caesar. Datanglah juga nih Cleopatra di sana untuk menyaksikan pertandingan mereka. Sesampainya di sana Obelix pun langsung ditimbang berat badannya dan timbangannya pun langsung hancur. Warga desa Galia pun datang ke acara pertandingan itu sembari menikmati festival di pertandingan tersebut. Kemudian Cassius datang dan meminta Caesar untuk membuat mozaik bersama dengannya.
Salah satu informan memberitahu kalau yang akan bertarung dari desa Gallia adalah Obelix, bukan Vital Statistic. Dan Potus yang mendengar hal itu pun tampak pasrah dan takut kalau mereka akan kalah nantinya. Asterix pun berjalan bersama Vital Statistic. Ia menjelaskan kalau ia senang tidak menjadi kepala desa karena menjadi seorang pemimpin itu memiliki beban yang berat di pundaknya. Vital Statistic juga berencana untuk menjadikan Obelix sebagai kepala desa yang permanen karena ia ingin hidup santai. Namun Asterix justru tidak suka nih karena nanti kalau desanya dipimpin oleh Obelix akan jadi kacau, mengingat Obelix tidak memiliki kemampuan memimpin. Asterix pasrah dan tidak disangka kalau Obelix ternyata justru mendengar pembicaraan mereka tadi. Obelix kesal dan kecewa nih kalau kata-kata tersebut keluar dari mulut sahabatnya sendiri. Pertengkaran mereka pun akhirnya semakin memanas sampai akhirnya Obelix pun mengusir Asterix dari desanya. Asterix pun sedih karena keputusan itu keluar dari sahabatnya sendiri. Pertarungan pun segera dimulai. Julius Caesar pun sudah duduk siap nih untuk menyaksikan kemenangannya nanti. Di jalan Asterix melihat anak kecil yang sedang bermain-main dan rebutan untuk menjadi kepala desa. Anak-anak itu pun kemudian berdamai. Asterix pun teringat masa-masa itu dengan Obelix. Namun tidak lama ia melihat Panoramix dan juga Apotikas sedang bermain di atas. Karena kondisi mereka yang masih kurang bagus, seharusnya ada yang menjaga mereka. Namun sayangnya karena lepas dari penjagaan sehingga mereka berkeliaran dan kadang melakukan hal yang berbahaya. Asterix pun berusaha untuk menangkap mereka berdua, namun sangat sulit. Di sana ia pun akhirnya mengejar mereka sampai ke permainan labirin. Sementara pertunjukan pun akhirnya dimulai nih dan Cassius pun memasuki arena pertandingan. Obelix pun dipanggil ke pertandingan. Cassius pun langsung merasa takut pada Obelix. Ia yang awalnya percaya diri pun akhirnya menjadi ragu nih kalau ia akan menang nanti. Pertarungan akan berakhir jika salah satu petarung mereka mengatakan menyerah atau mundur. Cassius pun memulai pidatonya dengan rasa takut. Dan saat giliran Obelix yang berpidato, ia merasa panik dan takut lagi nih. Ia seperti demam panggung. Ia bahkan menoleh ke belakang dan berharap ada Asterix di sana. Pertandingan pun dimulai. Obelix pun menjadi semakin gugup, bahkan sampai berkeringat. Ia sangat panik sampai akhirnya ia pun pingsan di pertandingan. Para penonton pun sangat terkejut dengan melihat kejadian itu. Sementara Asterix sedang sibuk mencari Panoramix dan juga Apotika nih. Sedangkan Caesar dan Cassius berharap Obelix tetap tumbang sampai hitungan ke-10. Yang sayangnya Asterix datang terlambat. Tepat pada hitungan ke-10 ia datang dan memanggil temannya itu. Namun karena sudah terlambat, akhirnya kemenangan pun berada di pihaknya Romawi. Caesar pun segera menyiapkan pasukan legionnya untuk mengepung desa Gallia di arena pertandingan. Komentator merasa kecewa karena pertarungan berlangsung dengan lancar tanpa adanya pukulan, rasa sakit atau bahkan tetesan darah. Bagi mereka itu pertandingan tadi sangat mengecewakan. Panoramix pun memasuki ring dan menyuruh mereka untuk bertarung lagi nih. Dan Cassius pun kesal dan memukul Panoramix sampai terjatuh. Akibat pukulan yang keras, ingatan Panoramix pun akhirnya kembali. Asterix memiliki ide, ia pergi sementara Dogmatix datang menghampiri tuannya. Obelix pun sadar di tengah-tengah pidato Caesar nih. Ia pun sedih dan pasrah karena ia merasa dirinya adalah kepala desa yang terburuk. Asterix pun datang dan mengalihkan perhatian mereka semua. Di sana masih ada dirinya yang belum menjadi bagian dari Romawi karena ia sudah diusir sama Obelix. Jadi dia tidak perlu tunduk pada Caesar. Asterix pun meminta untuk bertarung. Begitu juga dengan para penonton yang hadir. Mereka ingin pertarungan yang serius. Caesar pun segera menutup seluruh arena dan memulai pertunjukan yang sebenarnya. Ternyata desa mereka diserang, begitu juga dengan desanya Cassius. Ternyata itu sudah menjadi bagian dari rencana mereka untuk menghancurkan desa-desa kecil itu. Bahkan hadiah kenangan Asterix dan Obelix pun juga ikut terbakar. Metadata sangat terkejut melihat kejadian itu, karena ini di luar dari kesepakatan mereka. Ia berpikir jika Caesar sudah berhasil menduduki desa Gallia, maka desa itu berada di bawah naungan Romawi. Hanya saja ia tidak berpikir kalau Caesar akan menghanguskan desa. Metadata merasa kalau mereka sudah menang, sehingga tidak perlu lagi harus menghancurkan Roma
rumah mereka. Metadata marah pada pamannya karena ia merasa itu sangat tidak adil. Caesar sudah melanggar hukum Gallia dan Asterix pun semakin marah. Asterix pun dicegat oleh pasukan Romawi tetapi ia berhasil kabur dan menaiki roller coaster. Sementara Panoramix yang awalnya ingin ditangkap akhirnya terselamatkan karena Metadata datang menolongnya. Metadata pun akhirnya memilih untuk menolong mereka karena menurutnya Caesar sudah menyalahi aturan. Sementara Vitalistik pun memberikan dorongan semangat pada warga desa nih kalau kejadian ini sudah salah. Julius Caesar sudah melakukan kesalahan dan mereka tidak harus tunduk pada Caesar karena Caesar telah melakukan pelanggaran. Mereka pun berusaha untuk memberontak dan melawan pasukan Romawi. Bahkan warga desa Cassius pun juga ikut membantu. Sementara Cassius sendiri pergi melarikan diri. Di sana Metadata membawa Panoramix keluar dan warga desa yang hampir terpojok pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh Obelix. Sementara itu Asterix sedang bertarung melawan Fast and Furious. Di sisi yang lain Panoramix pun segera meracik ramuan ajaibnya. Mereka pun akhirnya menyaksikan ada cahaya dari desa mereka. Cahaya itu merupakan tanda bahwa telah dibuatnya ramuan ajaib mereka. Karena melihat cahaya itu Asterix menjadi tidak fokus di pertarungan. Ia pun didorong jatuh nih sama Fast and Furious. Mereka pun semuanya menaiki ketapel yang didorong sama Obelix. Obelix dan Asterix pun segera memasuki desa mereka dan mereka melihat kalau Panoramix dan Metadata telah ditangkap oleh Fast and Furious. Fast and Furious sudah merasa senang karena mereka menang dukun desa Gallia dan juga membawa ramuan yang sudah dibuat itu. Akhirnya Fast and Furious pun memanggil seluruh pasukannya dan ia ingin mencicipi ramuan ajaib itu. Ia pun menyuruh Potus untuk mencoba ramuan itu terlebih dahulu dan kemudian untuk mengetes apakah khasiatnya manjur, Potus diperintahkan untuk melawan Obelix. Yang tidak disangka Obelix pun berhasil dikalahkan hanya dengan satu pukulan dari Potus. Namun Obelix pun tidak terima, ia pun kembali menyerang Potus. Dan Fast and Furious yang melihat itu pun segera memerintahkan anak buahnya untuk meminum ramuan itu dan kemudian menyerang Obelix. Tetapi Potus tidak terima sehingga Potus kembali menyerang balik. Sementara pasukan lain mengkonsumsi ramuan ajaib itu. Tidak disangka Obelix pun sampai tumbang dan Fast and Furious pun segera meminum ramuan itu dan segera menyusun formasi perang melawan mereka. Warga desa Gallia pun siap untuk melawan pasukan Legion dan akan terus tetap mempertahankan wilayah mereka. Tidak disangka mereka justru melayang di udara. Ternyata yang mereka minum adalah ramuan campuran dari ramuan ajaib. Pasukan Romawi pun mengalami kekalahan. Cahaya-cahaya mereka yang menyinari langit malam pun dinilai sangat indah oleh para penonton di sana. Warga desa pun memadamkan apinya sementara Vitalistik, Asterix dan juga Obelix pun mendatangi Caesar di arena. Di sana Caesar pun akhirnya memaafkan mereka. Tentu saja ia merasa kesal dengan Cassius yang berkhianat pada Romawi sehingga ia langsung mengalahkan Cassius di ring. Sementara warga desa Gallia pun merayakan kemenangan mereka di sana. Et voilà, c'est pour ça que du plus loin que je me souviens. Warga desa pun meminta Obelix untuk berpidato lagi karena bagaimanapun juga Obelix yang paling berjasa nih di antara mereka semua. Di saat ingin berpidato, ia melihat Asterix. Asterix pun memberikan dukungannya pada sahabatnya itu yang menandakan kalau mereka sudah berdamai. Ya akhirnya Obelix pun bisa melakukan pidato dengan percaya diri nih dan memberikan semangat pada warga desa. Sementara Asterix terlihat bangga melihat sahabatnya bisa lebih percaya diri. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.